Kamu itu sok-sok tegas suaramu, tapi otakmu bukan kau pakai. Kata Apa orang, namanya, kata Pak? orang. Kontol Kamu Yesus ini, memberkati, kontol. Woi, oh, dan depan, oh, aku lagi oh, sama oh, kau. oh, Islami Kontol Yesus sekali. memberkati. Izin bertanya Pak Meta. Islam Kristen, Pak. Saya Islam. Saya mau bertanya. Silakan, silakan. Ya, itu kan Yesus kan disalib. Katanya darah Yesus itu suci untuk menghapus dosa. Apakah itu benar? Betul, betul. Ya, betul kan? Apa memang darah itu suci? Darah Yesus itu tidak mengenal dosa. Darahnya sama. Darah itu suci? Ya, darahnya Yesus itu sama seperti kita, karena menurut Ibrani 4:15 dia sama seperti kita, hanya saja dia tidak berbuat dosa. Gitu, Pak. Tapi ada pendeta yang mengatakan darah Yesus itu suci, menebus dosa. Nah, saya nggak kenal itu. Yesus memang Iya. suci. Yesus memang suci. Katanya disalib itu untuk menebus dosa karena darahnya suci. Pertanyaannya, Nggak ada di salib menebus dosa, Pak. Cari ayatnya kalau ada. Kalau ada dalilnya seperti itu, langsung ini. cuma Korgi saya pendeta mualaf, mengatakan Pak. seperti Pak. itu. Kamu itu sok-sok tegas suaramu, tapi otakmu bukan kau pakai. Kata Apa orang, namanya, kata Pak? orang. Woi, kontol Kamu Yesus ini, memberkati, kontol. Woi, dan oh, depan, oh, aku lagi sama oh, kau. oh, Islami Kontol Yesus sekali. memberkati. Jangan diturunin ya. Aku nggak mau Inilah Meta, Islam. kau pakai adab kau. Luar Aku bertanya sama Meta, biasa. kau ngapain yang Aku bisa. menyambung? Aku kan bertanya. Kasihan Aku bro mau kamu bicara itu bro. baik-baik sama Pak Meta, Coba bukan sama istighfar kau. dulu bro. Istighfar dulu. Coba istighfar, Pakai adab kau. tarik napas, terus kamu Pakai kentut adab. gitu kan. Istighfar gitu loh. Coba. Kamu kan mau bertanya, tapi kata orang, kata kepalamu dong pertanyakan, itu baru keren gitu loh. Aku mau bertanya sama Pak Meta, bukan bicara sama kau Raja Debat. Kau pakai Loh. adab. Pakai Kamu yang adab. nggak punya Orang bicara adab, baik-baik bro. sama Pak Meta. Kita bertanya. Kau ngapain nyambung? Nanti Saya kau sama hanya kau itu. saya hanya mengingatkan kamu supaya Kami tidak terlalu ingatkan nanti. Itu kan Pak bohong. Meta bisa menjawab, bukan Nah, berdiskusi sama kau. Kau itu kan perlu saya ajari Kau tata pakai krama adab bro. kau. Kita beradab. Emang kau Kita beradab? bicara baik-baik sama Pak Meta. Kau potong-potong. Kau nggak Loh, menghargai Pak kau Meta. bukan baik-baik, saya hanya mengingatkan. Jangan suaramu sok Saya bicara dengan sok Pak Meta. tegas, tapi Bukan pertanyaanmu gitu. bicara dengan Anda. Anda Menurut pakai adab. kata pendeta, menurut harusnya kan otakmu itu loh kau bawa. Aku mau bertanya, ya tanyalah dengan otakmu gitu loh. Aku kan hanya mendidik kau supaya manusia yang berfaedah gitu loh. Nggak perlu kesurupan lah. Saya bicara baik-baik kepada Pak. Saya bicara baik-baik. Gak usah di-mute. Ngapain di-mute? Kita mau bicara baik-baik. Kita bertanya yang baik-baik. Kita kan bertanya sesuai apa kata pendeta. Bisa nggak sih nggak usah teriak-teriak bang? Kayak orang kesurupan bang. Kau emang tetanggamu itu nggak tuli apa denger suaramu itu? Orangnya udah nggak ada bang. Masih kesurupan aja sih bang. Nggak malu apa? Nggak malu kayak mana? Itu kan pakai adab bicara. Kita kan ngomong. Kita tahu. Bang aku tuh sampai kebangun loh bang. Kau kayak orang mau demo bang. Masih nggak tahu malu bang. Turun aja bang, turun. Turun sendiri ya, nggak tahu malu. Astaga. Kaget aku loh bro. Ih, kira entah ada aku apa baru- loh. Baru tadi mau ngambil air putih, langsung terjadi kerusuhan. Ada apa Ya ini orang sebetulnya? gila, astagfirullah. Apa sih masalahnya? Kaget aku loh. Aduh. Iya. Tadi Pak Android nanya baik-baik aja loh, tiba-tiba sabar ya Pak ya. Ya ini ada Bang Seno. Bang Seno. Selamat siang Bang Seno. Ya, selamat. Islam Kristen, Bang? Pak Prof. Ya. Alhamdulillah Muslim. Wah, alhamdulillah. Jarang-jarang ini ada Muslim naik sini. Silakan Bang. Itu yang saya itu suka apa namanya masuk ke
Agatha ini. Walaupun saya kadang-kadang jarang ngomong gitu, karena posisi saya suka di jalan gitu. Itu tadi yang nanya Nabi Adam diciptakan di mana, di surga masih ada nggak itu ya Pak? Ini ada masih Pak Android ini, teman kita dari negeri jiran. Ada, memang karena di Islam Oh. itu Adam itu memang di surga Pak. Gitu. Ada Iya, dalilnya betul. surat As-Saff itu kalau nggak salah. Dia memang di surga. Iya. Itu perbedaan kita memang antara Islam dan Kristen. Betul ya Bang Seno ya? Jadi setelah apa? Saya kan suka dengerin pengajian gitu kan. Jadi Adam itu diciptakan bukan di sorga, sebenarnya di langit gitu. Intinya di langit gitu kan. Dibentuk di langit. Kemudian kenapa kok ada iblis di sorga gitu kan? Karena iblis waktu itu sebetulnya iblis itu waktu itu belum iblis. Dia masih namanya kalau nggak salah itu Azazil gitu kan. Yang saya dengar gitu. Jadi Azazil ini adalah dari kalangan jin, tapi yang waktu ceritanya itu Azazil ini apa namanya itu waktu masih bayi itu diambil sama malaikat, dipiara gitu atau karena dididik oleh malaikat, makanya dia taat gitu loh, ya kan, kerjanya itu ceritanya sujud, ibaratnya itu memuji-muji kayak gitulah intinya. Jadi dia jin yang taat sekali karena hidup di alam malaikat. Nah kemudian si Azazil ini begitu dia dewasa itu sampai di aduh sebentar saya kok kayak sebentar saya minum dulu ya, bentar. Iya Pak, siap. Jadi ceritanya itu si Azazil ini dijadikan bendahara atau bendahara langit gitu. Jadi pengurus ceritanya pengurus. Ini saya dengar dari Ustaz ini ya. Jadi pengurus langit sehingga dia bisa masuk ke sono kemari gitu. Memang boleh masuk surga juga boleh gitu. Sebelum Adam diciptakan, memang dia itu belum iblis ya. Iblis itu setelah dia itu disuruh sujud nggak mau kan, di situ ceritanya. Jadi Azazil ini bendahara langit menurut cerita Pak Ustadz ini. Saya sih sebagai orang yang awam tapi belajar gitulah. Nah makanya waktu Adam diciptakan kemudian disuruh masuk surga gitu, ya kan? Disuruh masuk surga. Pak, saya mau tanya, iblis itu Jadi dicipta dari mana, di Pak? langit gitu. Kenapa Pak? Iblis itu dicipta dari mana? Iblis itu diciptakan dari ujung nyala api. Bukan Pak, itu jin. Itu jin. Iya, jin diciptakan dari ujung nyala api. Menurut cerita yang saya tadi dari Ustadz tadi, bahwa jin ini sebetulnya iblis ini adalah sebetulnya kalangan jin. Dalam bahasa Arabnya itu kana minal jinni fafasaqo ila rabbih gitu, atau seperti apa ya? Iya, bahasa Kana minal Arabnya jin nggak ngaruh. fafasaqo ila rabbih gitu. Jadi dia dari kalangan jin tapi yang fasik gitu. Jin masalahnya nanti ada yang muslim juga. Masalah jin itu kan ada yang maksudnya dia itu waktu itu kan jin itu ada yang baik, ada yang buruk gitu loh ceritanya. Nah kalau malaikat semuanya baik, nggak ada malaikat yang buruk gitu loh, nggak ada malaikat yang membangkang gitu loh. Setiap 1 jengkal apa 4 jengkal itu ada malaikat itu. Jadi berdesak-desakan ini malaikat banyak sekali. Satu yang nggak tahu dia kenapa atau lupa atau nggak dengar atau gimana itu nggak sujud gitu kan, atau nggak hormat gitu. Habis itu ibaratnya itu langsung digibas ibaratnya gitu, sehingga sayapnya patah, terus dia itu kesakitan gitu. Ya, terus istilahnya tuh dapat hukuman gebrak gitu loh ya, sama Allah gitu. Habis itu terus habis itu karena dia sakit itu dia di Jibril disuruh ditanya sama malaikat Jibril gitu, kenapa kamu gini. Habis itu katakan kepadanya kalau dia mau sembuh, sholawat kepada Nabi, kepada kekasihku. Kata-katanya itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad gitu. Setelah dia mau sholawat langsung disembuhkan gitu, jadi langsung sembuh, sayapnya pun langsung jadi lagi. Tadi patah sayapnya, ceritanya seperti itu. Pernah dengar nggak seperti itu? Jadi
Ceritanya seperti itu. Jadi maksudnya itu apa sih tadi ngomong apa sih? Halo Bang Prof. Halo kemana? Roomnya rungkat atau gimana nih Bang? Tes. Kebenet ini. Aduh. Tes. Waduh, tolong jangan report dong. Siapa tuh yang report-report? Aduh. Iya, tadi yang kita lanjut lagi ya. Cerita yang Bapak sampaikan tadi tuh saya malah baru dengar tuh. Gitu loh. Jadi nggak ada perintah, begitu datang kan malaikat banyak sekali gitu ya. Nah, habis itu yang lain pada langsung ibaratnya kayak kalau misalnya kalau di kerajaan itu kan kalau di kerajaan itu saya lihat di kerajaan itu kan maju kakinya, tangannya terus kayak seakan-akan kayak orang renang kayak gitu kan menundukkan kepala lah seperti itu. Nah, dia sendiri yang tidak gitu ceritanya kan. Loh iya, tapi Nah, di itu saya sini, juga nggak tahu kenapa jadi seperti itu ceritanya itu. tapi di sini di ayat ini dijelaskan bahwa iblis itu nggak mau sujud kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Iblis nggak mau Iblis. sujud. Ia menolak dan menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir. Ayat-ayat Al-Quran berikutnya bahwasanya ana khairum minhu kan gitu. Kan begitu. Jadi setelah disuruh sujud nggak mau, ditanya kan sama Allah ceritanya itu, kenapa kamu sujud gitu kan? Karena dia langsung ngomong kalau khalaqtani min nar khalaqtahu min turab gitu kan. Habis itu aku diciptakan dari api dan dia diciptakan dari tanah. Iya. Aku lebih baik dari dia gitu. Dari api. Nah, itu salahnya di situ nanti yang katanya. diciptakan dari api itu bukan ini Pak, bukan malaikat, bukan juga iblis. Nah, tapi pengertian kan saya jin. tetap masih jin itu. Enggak, kalau Bukan, pengertian ada saya tulisannya menurut malaikat Ustaz, dari api. jadi Ada. iblis itu termasuk jin-jin gitu, jin. Nggak boleh masuk surga, cuman dia bisa masuk ke surga karena ada ular yang nganter, nggak tahu nganter apa ya. Jadi keluar masuk surga gitu dia Berpaket. itu. Ular itu keluar masuk surga sehingga dia bisa numpang di perutnya katanya itu. Jadi iblis itu iblis atau jin itu kan makhluk halus, jadi bisa dia itu ngumpet di dalam perutnya. Kalau kata Ustadz Abu Hurairah, apakah Allah tahu atau tidak tahu? Allah tahu gitu, tapi dibiarin gitu maksudnya. Jadi memang manusia atau jin itu cenderung untuk berbuat dosa gitu loh maksudnya. Allah tahu gitu, tapi dibiarin aja. Tapi yang penting bertobat, gitu aja. Jadi Allah innallaha yuhibbun tawabina wa yuhibbul mutatahhirin gitu. Dalam Al-Quran kan ada gitu, saya lupa ayatnya. Jadi Allah mencintai orang yang mau bertobat dan Allah yang mensucikan diri gitu. Jadi memang suruh bertobat, tapi bukan kita disuruh maksiat ya kayaknya sih. Jadi maksudnya itu kan nabi-nabi memang lebih banyak di Bani Israel kan gitu. Tapi di Arab pun ada Nabi Soleh, ada Nabi Hud, ya kan? Nabi Soleh. Kemudian ada Nabi di situ. Yang saya perhatikan pada saat ngobrol begitu itu dipikirnya Nabi Soleh itu Allah sudah ada Nabi Soleh waktu itu namanya jauh gitu. Pak. Nabi Soleh itu jauh sebelum adanya peradaban Arab. Saya bisa tunjukkan. Iya, Nabi Hud, Nabi Soleh, sama satunya lagi lupa siapa ya? Ada 3 nabi sebelum Nabi Muhammad. Nabi Soleh, Hud, sama sebentar, lupa saya nabinya. Jadi mereka itu ibaratnya namanya udah ribuan tahun, ya memang jauh. Jadi setelah kenabian mereka gitu loh, kan ribuan tahun nggak ada nabi lagi gitu loh, ribuan. Jadi orang itu lupa. Mereka masih kenal Allah gitu ibaratnya gitu, tapi mereka tingkah lakunya itu tidak sesuai lagi gitu loh. Karena mungkin udah terjadi kesyirikan kan seperti itu.
disitulah terjadi apa namanya terjadi pertempuran ya antara kekafiran Anjay. atau setan dengan kebenaran gitu kan. Jadi Nabi Muhammad datang wahyu kebenaran. Kalau kita ya jelas namanya orang Islam itu Nabi Muhammad itu adalah penerima wahyu kebenaran, dan Allah memang Oh, iya. apa itu namanya, setan itu juga memang dikasih kebebasan untuk melakukan aksinya gitu loh. Jadi disitulah perang terjadi, perang Ya, antara Nabi kebenaran Muhammad dan tadi utusan kebatilan Allah kan, gitu. Pak? Intinya tergantung siapa yang mau ikut ke sana, mau siapa yang ikut ke sini gitu. Saya pernah dulu pernah dengerin Uti Watimea, mungkin udah malam ya. Katanya itu siapa itu siapa yang perempuan lagi, yang satunya lagi kok nggak pernah dengar lagi itu siapa, Unirifa. Sopiatul bilang Al-Quran itu datang gedebuk gitu kata-katanya. Kemana-mana, Sebetulnya Pak. kan nggak ada yang namanya Al-Quran datang gedebuk, itu kan satu, kadang 5, kadang 6, kadang 3 gitu. Jadi ayat-ayat yang turun itu sedikit gitu. Kalau lari. Iya kan, nggak gedebuk datang seketika Jawaban gitu udah kan. jelas tadi. Jadi makanya saking lamanya dia turun, makanya semua orang hafal. Orang-orang kafir diliputi dengan setan gitu, ibaratnya gitu kan, dengan setan-setan tadi kan. Nabi Muhammad datanglah kebenaran gitu loh maksudnya. Jadi disitulah terjadi perang lah intinya kayak gitu, terjadi clash antara kebenaran dan kekafiran. Nah di situ memang banyak sekali ujian. Kalau menurut saya sih ini perjuangan Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad itu berjuang sangat keras ya, sangat keras gitu. Dalam artian yang dibawa Nabi Muhammad itu bukan setan gitu, justru dia diutus untuk mengislamkan orang-orang yang sudah kerasukan setan gitu, maksudnya kan gitulah. Gimana sih, masa jadi begitu? Nanti kapan-kapan saya join lagi ya. Oke. Ya. Ini Apa, masalahnya Pak? masjidnya udah bunyi nggak ya? Di roomnya. Yang penting Bapak jangan lupa berbuat zina dan nginap di rumah janda ya, Pak. Iya, di sini ada azan udah rame. Ya. Ya, thank you, Pak. Ya, nanti kapan-kapan saya masuk lagi, mungkin nanti setelah saya bersih-bersih dulu ya. Iya, bebas. Silakan masuk lagi nggak apa-apa. Tapi Oke, lain kali ya, kalau saya orang datang awam pakai ya Pak, lain Ya, kali saya mau pakai belajar data gitu. Pak ya. Lain kali pakai Kalau data ada Pak ya. pertanyaan, setahu saya akan saya jawab. Iya, ya lain kali pakai data Pak ya. Oke, yo selamat siang. Selamat siang.